Hai hai. Channel Ruang Kosong. Di sini Ngademin akan membacakan salah satu versi novel Donghua yang sangat keren, yaitu Battle Through the Heavens. Tapi sebelumnya, perlu Ngademin ingatkan, jangan lupa di-subscribe dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan update yang terbaru. Oke, mari kita gaskeun ya Gan. Yuk sikaat. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 19 Hantu 1. Boom, di ruang berwarna darah ini, awan gelap perlahan mulai muncul di atas Ki Darah. Di bawah awan petir, ada sosok yang hampir sepenuhnya tertutup oleh energi darah. Meskipun ditutupi oleh energi darah, dia masih bisa dengan jelas merasakan aura kuat dari sosok ini. Xiao Yan telah menyerap energi darah iblis selama beberapa hari, dan kekuatannya telah meningkat sepanjang jalan. Dan api aneh di tubuh Xiao Yan juga mengalami perubahan besar. Api berwarna-warni menari-nari di tubuh Xiao Yan. Setelah api yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke seluruh tubuh dengan ki pertempuran Xiao Yan, api kuning pucat akan lahir di api aneh itu. Mengulangi ini, Chaos Sein Yan asli, yang hanya seukuran telapak tangan, secara bertahap bergabung menjadi seukuran wastafel, dan api di sekitarnya jauh lebih sedikit. Secara bertahap, semua api aneh dilebur ke dalam Chaos Sein. Di tengah Yan. Tetapi Xiao Yan merasa bahwa Seng Yan tidak berhasil bergabung. Itu agak pendek. Apalagi, Xiao Yan ingat reruntuhan kuno kekacauan. Lupakan ini untuk saat ini. Xiao Yan berhenti memikirkannya dan terus menyerap darah iblis. Xiao Yan menyerapnya seperti ini. Dan setelah beberapa hari yang tidak diketahui, kekuatannya kembali ke puncak Kaisar Do Bintang 1 lagi. Dan kesengsaraan Kaisar mengikuti. Dan awan petir di langit berkumpul dalam lingkaran. Ini adalah kedua kalinya Xiao Yan mengalami perampokan Kekaisaran Bintang 2. Dan perampokan Kekaisaran ini jelas tidak tirani seperti perampokan Kekaisaran terakhir. Dan bahkan Thunder Demon tidak muncul. Xiao Yan mengangkat telapak tangannya sedikit. Di telapak tangannya, api seukuran baskom seperti naga api kecil, berputar-putar dan memukul berirama di tangan Xiao Yan. Di langit, beberapa awan petir terjalin. Xiao Yan mengerutkan kening. Dan melambaikan jubah lengan bajunya. Api suci yang kacau meledak di langit, dan darah di sekitarnya terbakar sampai terdengar suara kicauan. Tepat pada waktunya untuk mencoba Destruction Fire Lotus yang dipadatkan dengan Chaos Sein Yan. Xiao Yan tersenyum dan melambaikan tangannya lagi. Doki disuntikkan ke Chaos Sein Yan, dan Chaos Sein Yan segera mengembang seperti balon. Dan dalam sekejap, itu mengembun menjadi lotus api besar, pergi dengan. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 19 Hantu 2. Xiao Yan samar-samar meludahkan sepatah kata pun. Dan lotus api yang menyatu dengan Chaos Seng Yan bergegas ke awan petir di langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan meledak di lapisan awan. Dan seluruh awan petir langsung dihancurkan oleh satu. Api kuning samar menyelimutinya. Setelah suara teredam, beberapa awan petir langsung berubah menjadi beberapa bundel besar energi dan disuntikkan ke tubuh Xiao Yan. Tiba-tiba, peningkatan aura tiba-tiba bergema di ruang ini. Dan mata Xiao Yan tiba-tiba terbakar. Api samar melintas di antara mereka. Dan kemudian disembunyikan di kedalaman mata Xiao Yan. Dan Xiao Yan sekali lagi menerobos ke Dou di bintang 2. Kali ini Xiao Yan tidak menerobos ke panggung tengah Dou di bintang 2. Ki darah iblis di sini jelas tidak sekuat ruang samping. Jadi Xiao Yan hanya bisa menyerap tingkat dasar Kaisar Dou bintang 2 tahap awal. Dan ki darah iblis di ruang ini sudah habis. Xiao Yan jelas tidak puas dengan hasil seperti itu. Dia telah mencapai tahap tengah dari Dou di bintang 2. Tetapi sekarang dia telah mundur satu peringkat. Dan dia secara alami sedikit kecewa. Hehe. Nak, jangan kecewa. Kamu harus tahu bahwa menyerap terlalu banyak darah iblis belum tentu merupakan hal yang baik. Sebenarnya, tujuan kedatangan kita ke sini telah tercapai dan tugas telah selesai. Tapi aku selalu merasa bahwa pengalaman Anda kali ini terlalu banyak. Ini sedikit lebih sederhana. Sepertinya ada sesuatu yang tersembunyi di dalam pemakaman domain iblis ini. Itu tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Tapi saya rasa itu tidak akurat. Anda bisa masuk dan lihatlah. Old Zan menepuk bahu Xiao Yan dan melihat ke pemakaman domain iblis di dalam dan kemudian berkata sambil berpikir. Xiao Yan menatap lelaki tua Zan dengan sangat serius. Tanpa bercanda sama sekali. Dan mengangguk. Bahkan Old Zan tidak bisa melihat apa yang ada di dalam kuburan ini. Xiao Yan memandang Zan Lao dan bertanya, haruskah kita juga pergi ke kedalaman pemakaman domain iblis? Hampir.
Hati-hati. Di dalam agak kabur. Hati-hati. Zichen pergi ke pagoda suling. Xiao Yan tahu betul bahwa bahkan Old Zan memperhatikannya. Tampaknya interior pemakaman ini pasti luar biasa. Kekuatan jiwa menyebar. Dan kemudian dia menggerakkan tubuhnya dan berjalan menuju pusat. Novel Donghua. Halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 19 Hantu 3. Keciut. Sebuah sosok melintas melalui ruang ini dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan kecepatannya sangat cepat sehingga beberapa bayangan terus-menerus diseret keluar dari belakang. Xiao Yan juga melepaskan tulang dan sayapnya. Menggunakan sunbu dan 3.000 guntur untuk bergerak cepat menuju kedalaman ruang. Selama waktu ini, Zhan Lao juga menyelesaikan banyak revisi keterampilan bertarung Xiao Yan. Yang pertama adalah lompatan tingkat ke-8. Dan yang terakhir dari 3 gaya Huang Quan. Yang dirujuk oleh Huang Quan. Semuanya telah direvisi. Dan yang paling penting adalah 3 transformasi misterius Tianhuo. Tuan Zhan melakukan transformasi terbatas sesuai dengan api aneh yang dimiliki oleh Xiao Yan. Biarkan Xiao Yan menggunakan Chaos Shenyan untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat dalam waktu singkat. Keterampilan bertarung ini adalah keterampilan bertarung favorit Xiao Yan. Tetapi setelah diubah oleh Zhan Lao, keterampilan bertarung kasar yang asli telah mencapai atau bahkan melampaui peringkat surgawi. Dan wajah Xiao Yan tiba-tiba dipenuhi dengan kegembiraan. Xiao Yan dalam penerbangan menatap tanah di bawahnya. Sepanjang jalan, ada banyak puncak dan batu berbentuk aneh di tanah, menumbuhkan banyak bahan obat yang sangat berharga. Di tengah perjalanan, Xiao Yan tidak bisa tidak berhenti beberapa kali, dan berulang kali mengumpulkan banyak biji dan bahan obat. Seperti kristal, biji diisi dengan energi yang sangat besar. Di benua Doqi, energi biji hampir dapat diabaikan. Tetapi di benua Dodi, biji mengandung energi yang memabukkan. Secara alami, bahan obat ditambang secara khusus dan dijual dengan harga yang sangat tinggi di pasaran. Sepanjang jalan, Xiao Yan juga menemukan banyak makam. Mungkin semua iblis yang kuat dimakamkan di sini setelah kejatuhan. Tanpa berhenti terlalu banyak, Xiao Yan terus terbang menuju bagian dalam pemakaman domain iblis. Xiao Yan menemukan bahwa semakin jauh ke dalam makam di sekitarnya, bahan obat, biji menjadi semakin berkurang, dan udara menjadi semakin menindas. Alis Xiao Yan berkerut. Terus masuk ke dalam. Secara bertahap, sebuah bangunan besar muncul di depan mata Xiao Yan. Bangunan ini sangat spektakuler, dan tergantung di sana dengan tenang. Masing-masing pilarnya setransparan kristal. Dan di pilar seperti kristal transparan ini, cairan aneh mengalir, dan cairan itu memancarkan lingkaran cahaya samar. Seluruh bangunan seperti istana kristal yang jernih dan transparan, tergantung megah di udara dan terlihat sangat megah. Xiao Yan, yang terbang di langit, juga menemukan bahwa tepat di bawah istana, ada tanda besar di tanah. Bentuk tanda itu sangat aneh, memancarkan cahaya dingin yang redup, dan istana kristal ditangguhkan tepat di atas. Tanda, sosok Xiao Yan dengan cepat bergerak ke atas, dan setelah beberapa langkah pendek, langkah kaki Xiao Yan mendarat di gerbang istana. Dan kaki kanannya bahkan melangkah sedikit. Tiba-tiba, dorongan kuat mendorong Xiao Yan keluar. Langsung mendorong Xiao Yan beberapa lusin kaki jauhnya. Novel Donghua. Halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 19 Hantu 4. Nak, jangan bergerak. Ada petunjuk di tempat ini. Suara Zhan tua tiba-tiba terdengar. Xiao Yan berhasil menstabilkan tubuhnya dan menutupi dadanya dengan tangannya. Kekuatan apa itu tadi? Xiao Yan bertanya dengan ekspresi serius. Pengalaman yang tidak terlalu sulit di luar kuburan membuat Xiao Yan sedikit mendadak. Aku juga tidak tahu. Kamu mencobanya dengan boneka iblis. Zhan Lao menyarankan. Jelas dia tidak tahu apa kekuatan itu sekarang. Xiao Yan mengangguk. Mengangkat tangannya. Dan boneka iblis berubah menjadi lampu merah dan menukik menuju gerbang istana. Bergegas langsung ke gerbang istana. Bagaimana wayang iblis bisa masuk? Xiao Yan dan Old Zhan bertanya hampir bersamaan. Ledakan. Boneka iblis baru saja melangkah melewati pintu. Dan suara teredam mengikuti. Dan segel pada anggota badan langsung hancur. Tentu saja, suara Zhan tua terdengar lagi. Mampu dengan mudah membuka segel wayang iblis jelas sangat kuat. Xiao Yan merasakan jantung berdebar saat melihatnya. Segera setelah segelnya pecah, seluruh tubuh boneka iblis mulai berubah bentuk. Menjadi semakin rata. Tampaknya ditindas oleh kekuatan yang tidak terlihat. Kekuatan boneka iblis mungkin tidak sebanding dengan monster dengan kekuatan Samsung Dodi. Tetapi saat ini, situasi seperti itu telah terjadi.
Ledakan. Tubuh boneka iblis dihancurkan menjadi pai daging dalam sekejap. Dan segera meledak. Dan daging serta darahnya terbang. Xiao Yan di luar pintu tercengang. Dia mampu menghancurkan boneka iblis dalam sekejap. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Pada saat yang sama, hati saya juga tertekan. Boneka sakti jahat yang akhirnya saya taklukkan telah hilang. Yang sangat membantu saya. Tanpa boneka sakti jahat, saya telah kehilangan banyak bantuan. Setelah boneka iblis itu meledak, tiba-tiba, dua garis karakter berwarna darah muncul di kedua sisi pintu. Mereka yang bukan dari klanku, mati. Mereka yang bukan keluarga kerajaanku, mati. Kedua karakter besar ini membawa keagungan yang tidak dapat diganggu-gugat dan penuh dengan dominasi. Setelah dua baris karakter besar muncul, Xiao Yan dan Zhan Lao mengerti. Garis keturunan kerajaan dari ras iblis. Old Zhan membelai janggutnya dan merenung. Ternyata untuk memasuki istana ini membutuhkan darah keluarga kerajaan iblis. Sepertinya kita tidak bisa masuk, kata Xiao Yan dengan menyesal. Boneka iblis jelas tidak memiliki garis keturunan keluarga kerajaan. Dan bahkan boneka iblis itu meledak. Dan dia tidak memiliki kesempatan sama sekali. Hehe, menyerah. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang sangat penting bagimu di dalamnya, kata Old Zhan sambil tersenyum. Apa? Xiao Yan terkejut dengan keraguan. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 19 Hantu 5. Roh Hantu. Zhan Tua berkata dengan lemah. Roh hantu di antara tiga hal aneh itu. Xiao Yan merasa sedikit bersemangat saat mendengar kata, roh hantu. Boneka iblis hancur seketika. Kekuatanku. Istana ini belum lagi boneka iblis. Bahkan aku mungkin harus menderita luka serius atau bahkan kematian seumur hidup untuk melewatinya. Melihat seluruh benua Doudi, jika tidak ada garis keturunan kerajaan dari ras iblis, satu bisa masuk dan melewati istana ini hidup-hidup. Saya khawatir tidak akan ada lebih dari 5 orang. Hanya 5 orang di seluruh benua Doudi yang bisa lewat. Xiao Yan terkejut di dalam hatinya. Betapa hebatnya kekuatan itu. Tuan Zhan mengatakan bahwa dia terluka parah dan bahkan selamat dari 9 kematian lalu. Kekuatan Tuan Zhan tidak termasuk dalam 5 besar. Zhan Tua, saya ingin mengajukan pertanyaan. Seberapa kuat kekuatan terkuat di benua Doudi sekarang? Old Zhan melirik Xiao Yan dan menyadari bahwa dia mungkin baru saja membocorkan sesuatu. Kekuatan terkuat. Kira-kira, Jiuxing Doudi, kata Old Zhan ragu-ragu. 9 bintang. Xiao Yan benar-benar terkejut. Dia tidak menyangka bahwa lelaki tua di sampingnya yang mendukungnya setiap saat memiliki setidaknya kekuatan Doudi bintang 8. Bahkan dengan kekuatanmu, Zhan Tua, kamu harus mati seumur hidup untuk lulus. Aku. Xiao Yan mengubah kata-katanya dan berkata bahwa kamu adalah Zhan Tua, yang memang sedikit buta di masa lalu. Istana ini mungkin sulit untuk dilewati orang lain. Tetapi bagimu, itu sangat mudah. Old Zhan dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Mata Xiao Yan tiba-tiba berbinar. Dan dia berteriak, bisakah aku lulus? Mudah. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan Xiao Yan. Tentu saja, Zhan Lao dengan lembut mengucapkan dua kata. Garis darah. Berdasarkan kekuatan. Itu benar-benar mustahil untuk dilewati. Bahkan Old Zhan sulit untuk dilewati dengan mudah. Apalagi Doudi bintang 2. Itu hanya bisa karena garis keturunan. Ya. Setelah melebur esensi darah, garis keturunanmu tak tertandingi di benua ini. Mengapa kamu memiliki garis keturunan yang begitu kuat? Sekarang bukan waktunya untuk memberitahumu. Kamu secara alami akan tahu di masa depan. Katakan sekarang, hal itu. Zhan Tua berkata dengan suara yang dalam. Setelah Xiao Yan mengetahui tentang kekuatan Zhan Lao, dia menyadari bahwa Zichen Void Spirit Pagoda tidaklah sederhana. Sekarang dia memiliki kepercayaan 100% pada Zhan Lao. Tidak ada pertanyaan lagi. Lalu kenapa barusan didorong keluar? Xiao Yan jelas tidak mengerti bahwa dia baru saja didorong keluar oleh kekuatan itu. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 19 Hantu 6. Bukankah kamu baru saja terluka? Old Zhan bertanya kembali pada Xiao Yan. Itu benar. Kekuatan itu baru saja mendorongnya keluar. Tetapi itu tidak melukainya setengah poin. Tampaknya kata-kata Zhan Tua tidak masuk akal. Mungkin karena garis keturunanmu tidak terlalu kuat. Dan alasan mengapa kamu belum melepaskan kekuatanmu. Kamu telah melepaskan semua kekuatanmu kali ini. Dan mungkin sulit untuk bergerak maju. Tetapi seharusnya tidak ada situasi seperti iblis, boneka. Zhan Lao setelah berbicara. Dia mengelak dan kembali ke menara. Xiao Yan mengangguk.
Tapi mengingat saat wayang iblis dihancurkan, keringat dingin masih menetes dari dahi Xiaoyan. Kekuatan Dou di bintang 2 pada tahap awal sepenuhnya dilepaskan, membungkus seluruh tubuhnya, dan terbang menuju gerbang istana. Ketika dia mencapai tepi pintu, kekuatan yang kuat datang lagi. Xiaoyan melepaskan dendamnya, menggertakkan giginya, melangkah dengan susah payah, dan kemudian seluruh tubuhnya perlahan memasuki istana. Uci, Xiaoyan masih memuntahkan seteguk darah, tapi tidak ada yang namanya boneka iblis. Tubuhnya sedikit tenggelam, seolah-olah 1000 pon menekannya, dan kakinya seberat timah. Mata Xiaoyan menjadi merah, dan dia masih berjuang untuk bergerak perlahan menuju bagian dalam istana dengan langkah berat. Titik 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 titik. Betapa besar alun-alun istana. Seluruh alun-alun kosong. Dari kejauhan, hanya ada titik hitam kecil di pintu masuk istana, bergerak seperti siput ke bagian dalam istana. Setiap gerakan sangat sulit, dan interiornya istana. Di kejauhan, ada juga titik hitam kecil. Tekanan besar seperti itu jelas disebabkan oleh kekuatan rendah Xiaoyan. Seperti yang dikatakan Zhan Lao, masuknya Xiaoyan tidak masalah, tetapi sangat sulit untuk bepergian. Xiaoyan sedang berjalan di alun-alun istana yang kosong, menuju ke titik hitam kecil di kejauhan. Semangat juang agung Dou di bintang 2 yang asli dikonsumsi dengan sangat cepat di sini. Dan setiap jarak pendek yang dia jalani tidak terlalu lama, Xiaoyan harus berhenti dan beristirahat beberapa kali untuk memulihkan dendamnya. Selama perjalanan sulit Xiaoyan, ia menemukan bahwa ada banyak ukiran dangkal di tanah alun-alun istana. Semua ukiran ini adalah adegan pertempuran dan pembantaian. Sangat. Suasana tragis dan berdarah meresap. Xiaoyan dengan hati-hati mengamati patung-patung ini saat dia berjalan, dan keraguan muncul di hatinya. Adegan pertempuran yang begitu agung dan tragis dan mengejutkan. Meskipun Xiaoyan telah mengalami pengalaman yang luar biasa, ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Mungkinkah Xiaoyan memiliki tebakan di dalam hatinya? Mungkinkah gambar dan ukiran ini adalah catatan bencana kuno? Mungkinkah pemakaman domain iblis ini tertinggal selama bencana kuno? Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 19 Hantu 7. Xiaoyan ngeri. Rasa ingin tahunya semakin kuat. Semangatnya terangkat. Dan dia terus berjalan menuju kedalaman. Setelah berjalan jarak pendek, Xiaoyan berhenti dan duduk bersila untuk memulihkan energi dendam yang habis. Lalu terus bergerak maju, berjalan jarak pendek, dan kemudian berhenti untuk memulihkan. Xiaoyan seperti ini. Pulih maju pemulihan. Ke depan. Berulang kali. Saya tidak tahu berapa kali. Titik hitam kecil di kedalaman istana semakin besar. Bintik-bintik hitam kecil semakin besar dan besar. Dan Xiaoyan merasakan aura aneh yang semakin kuat dan kuat. Akhirnya, titik hitam kecil itu muncul di depan mata Xiaoyan. Itu adalah gerbang batu, atau bingkai batu persegi. Di tengah bingkai ini adalah pusaran berwarna darah yang berputar, memancarkan aura yang kuat dan kuno. Di pemakaman domain iblis, hampir semua yang dilihat Xiaoyan berdarah. Ada 2 patung manusia hidup yang didirikan di kedua sisi gerbang batu, dan mata patung-patung itu memancarkan cahaya aneh. Xiaoyan berjalan dengan hati-hati dan hati-hati mengamati pusaran berwarna darah. Tiba-tiba, seberkas cahaya jatuh dan perlahan melayang di depan pusaran. Cahaya ini sangat menyilaukan. Xiaoyan mengangkat tangan kirinya seperti refleks terkondisi, menutupi matanya, menoleh untuk menghindarinya, dan kemudian perlahan menoleh untuk melihat cahaya. Pada saat ini, cahaya ini menunjukkan bentuk yang aneh, seperti mata, memancarkan udara dingin yang menggigit. Xiaoyan mau tidak mau mengambil napas dalam-dalam. Ini terlalu aneh. Tapi cahaya itu tidak bertahan lama, dan menghilang dalam sekejap. Saat cahaya menghilang, pusaran di tengah pintu batu menghilang, dan koridor yang tidak terlalu lama muncul di belakang pintu batu. Di ujung koridor adalah penghalang energi, menghalangi penglihatan Xiaoyan. Apa itu tadi? Xiaoyan merasakan energi aneh pada objek berbentuk mata tadi. Itu sangat dingin dan sepertinya memiliki kekuatan spiritual yang sangat tinggi. Itu hantu. Suara Old Zhan terdengar di telinga Xiaoyan. Itu hantu. Xiaoyan berteriak ngeri. Barusan 3 hal aneh itu, yang langka seperti api di langit, benar-benar muncul di sini. Ya, itu hantu. Hantu itu sangat penting bagimu. Dan kamu harus menemukan cara untuk mendapatkannya. Ruang di sini memiliki penekanan energi yang besar. Mari kita lanjutkan dan bicarakan. Hati-hati. Xiaoyan tidak bertanya lagi. Sekarang dia ada di sini.
Apa yang harus ditakuti? Dia mengangguk, lalu melangkah ke gerbang batu. Begitu dia melangkah ke gerbang batu, rasa penindasan sebelumnya menghilang dalam sekejap. Xiao Yan tiba-tiba merasa santai. Langkah kakinya segera menjadi ringan, dan rasa penyegaran tiba-tiba muncul. Tanpa halangan apapun, Xiao Yan dengan cepat melintasi koridor dan datang ke penghalang energi. Xiao Yan berhenti, menghadap penghalang dan tidak bertindak gegabah. Suara Zhan Lao terdengar lagi, sangat kuat. Setelah mengagumi, Zhan Lao melanjutkan, masuklah. Energi penghalang ini sama dengan energi alun-alun istana. Tetapi jauh lebih kuat. Tetapi itu tidak akan menyakitimu. Mendengar apa yang dikatakan Old Zhan, Xiao Yan tidak lagi ragu-ragu. Melepaskan semua dendamnya. Mencondongkan tubuh ke depan. Dan menembus penghalang. Istana seperti kristal yang sangat indah dan mempesona ditampilkan di depan mata Xiao Yan. Seolah-olah itu adalah versi mini dari seluruh bangunan yang dilihat Xiao Yan di luar. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 19 Hantu, 8. Seluruh istana sejernih kristal seolah-olah semuanya dilapisi dengan kristal. Pembuluh darah seperti pembuluh darah tertutup rapat di seluruh tubuh. Dan setiap pembuluh darah memiliki benda seperti cairan yang mengalir melaluinya. Cairan itu memancarkan cahaya redup. Dan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya bertemu. Bersama-sama, mereka langsung menyelimuti seluruh istana dalam lingkaran cahaya berwarna-warni. Xiao Yan sangat terkejut sehingga dia tidak memiliki kata-kata. Interior kuburan benar-benar unik. Setelah tenang, Xiao Yan bergerak lebih dekat ke gerbang istana. Di gerbang istana, Xiao Yan sekali lagi menemukan sosok hantu. Tapi menghilang dalam sekejap mata. Seolah-olah dia sedang memimpin jalan bagi Xiao Yan. Memasuki gerbang aula, Xiao Yan melihat aula kosong tapi sangat mewah. 4 pilar batu kristal di aula bertatahkan banyak inti sihir yang kuat dan banyak biji yang sangat langka. Di ujung terdalam aula, di dinding berdiri sebuah patung yang sangat tinggi dan megah. Patung itu digambarkan dengan jelas, menghadap Xiao Yan dengan aura penghinaan terhadap dunia, penuh dengan arogansi yang mendominasi dari seorang atasan. Xiao Yan melangkah ke aula dalam satu langkah. Begitu dia melangkah ke aula, ada fluktuasi spasial yang keras di depan patung yang didirikan. Dan sosok hantu yang menjulang muncul bergoyang. Seperti jiwa, berguling dan berputar. Dan ketika fluktuasi spasial berhenti, sosok ilusi ini muncul. Sosok itu berangsur-angsur mengeras. Itu adalah seorang lelaki tua berambut merah, mengenakan jubah merah. Dan setelah diperiksa lebih dekat, itu persis sama dengan patung agung itu. Hahaha, akhirnya aku menunggumu. Aku tidak menyangka akan menjadi anak dari Doudi Bintang 2 sekarang. Pria tua berambut merah itu tertawa terbahak-bahak. Tubuhnya memancarkan aura berdarah yang sangat kuat. Menunjukkan kekuatan yang tak tertandingi. Dan perlahan berjalan menuju Xiao Yan. Senior, saya tidak punya niat untuk masuk ke tempat ini. Tolong maafkan saya. Xiao Yan buru-buru menangkupkan tangannya. Kekuatan dan aura pembunuh itu membuat Xiao Yan merasakan jantung berdebar-debar dan tidak berdaya. Kekuatan Doudi Bintang 2 itu seperti semut di depannya. Haha, jangan takut nak. Santai saja. Aku tidak akan menyakitimu. Aku di sini. Hanya menunggumu muncul. Lelaki tua berambut merah itu menahan semua momentumnya. Tetapi meskipun demikian, lelaki tua itu pria yang tidak memiliki momentum masih membiarkannya Xiao Yan merasakan tekanan besar. Napas ini, dia adalah Kaisar Mendalam Gorevien. Penguasa iblis selama bencana dunia. Kaisar Mendalam Gorevien. Suara terkejut Old Zhan tiba-tiba terdengar di telinga Xiao Yan. Dan pikiran Xiao Yan berdengung. Dengan ledakan keras, Demon Emperor Blood Demon Xuan Huang selama bencana langit dan bumi. Apakah lelaki tua ini sosok yang menakutkan? Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 19 Hantu, 9. Ketika dia datang ke sisi Xiao Yan, alis lelaki tua itu berkerut. Matanya melotot tajam. Dan semua auranya meledak lagi. Apakah kamu manusia? Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Katakan sekarang. Momentum yang sangat kuat menekan Xiao Yan. Xiao Yan tidak bisa bergerak. Lututnya tertekuk tanpa sadar. Dan organ-organ internalnya bergejolak. Aku baru saja masuk seperti ini. Xiao Yan menggunakan energi dendamnya dan dengan keras kepala mendukungnya tanpa berlutut. Baru saja masuk seperti ini. Hanya mengandalkan kekuatan tahap awal Kaisar Do 2 bintangmu. Beraninya kau membodohiku. Orang tua itu mengambil langkah dan meraih seluruh kepala Xiao Yan dengan telapak tangannya yang besar. Begitu dia meraihnya, lelaki tua itu memiliki makanan di tangannya.
dan momentumnya langsung mereda. Sedikit keraguan melintas di matanya, dan kemudian sentuhan kejelasan. Haha, nak, kamu beruntung. Oke, aku menunggu seseorang. Hahaha. Setelah meneriakkan 3 kata bagus berturut-turut, lelaki tua itu segera mengambil kembali momentumnya. Tekanan Xiao Yan tiba-tiba terang. Nak, sudah takdir ayah kita bahwa kamu bisa datang ke sini. Baiklah, ikut aku. Setelah berbicara, lelaki tua itu berbalik dan berjalan menuju patung itu tanpa menunggu Xiao Yan menjawab. Jelas, orang tua itu adalah orang yang murah hati. Xiao Yan tersenyum pahit. Tiran kuno dari ras iblis ini sudah menyadari bahwa dia bukan ras iblis. Tetapi setelah meraih dirinya sendiri, dia segera kehilangan sedikit permusuhan terhadapnya. Dan tampaknya sangat puas. Xiao Yan sangat bingung. Sikap lelaki tua itu sebelum dan sesudah membuat Xiao Yan merasa seolah-olah telah mengalami 2 lapisan es dan api. Zan tua, ada apa? Xiao Yan sangat bingung. Jangan khawatir. Tidak apa-apa. Kamu secara alami akan tahu di masa depan. Old Zan menerima begitu saja. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 19 Hantu 10. Hah. Ketika dia datang ke sisi Xiao Yan, alis lelaki tua itu berkerut. Matanya melotot tajam. Dan semua auranya meledak lagi. Apakah kamu manusia? Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Katakan sekarang. Momentum yang sangat kuat menekan Xiao Yan. Xiao Yan tidak bisa bergerak. Lututnya tertekuk tanpa sadar. Dan organ-organ internalnya bergejolak. Aku baru saja masuk seperti ini. Xiao Yan menggunakan energi dendamnya dan dengan keras kepala mendukungnya tanpa berlutut. Baru saja masuk seperti ini. Hanya mengandalkan kekuatan tahap awal Kaisar Do 2 bintangmu. Beraninya kau membodohiku. Orang tua itu mengambil langkah dan meraih seluruh kepala Xiao Yan dengan telapak tangannya yang besar. Begitu dia meraihnya, lelaki tua itu memiliki makanan di tangannya. Dan momentumnya langsung mereda. Sedikit keraguan melintas di matanya. Dan kemudian sentuhan kejelasan. Haha. Nak, kamu beruntung. Oke. Aku menunggu seseorang. Hahaha. Setelah meneriakkan 3 kata bagus berturut-turut, lelaki tua itu segera mengambil kembali momentumnya. Tekanan Xiao Yan tiba-tiba terang. Nak, sudah takdir ayah kita bahwa kamu bisa datang ke sini. Baiklah. Ikut aku. Setelah berbicara, lelaki tua itu berbalik dan berjalan menuju patung itu tanpa menunggu Xiao Yan menjawab. Jelas, orang tua itu adalah orang yang murah hati. Xiao Yan tersenyum pahit. Tiran kuno dari ras iblis ini sudah menyadari bahwa dia bukan ras iblis. Tetapi setelah meraih dirinya sendiri, dia segera kehilangan sedikit permusuhan terhadapnya. Dan tampaknya sangat puas. Xiao Yan sangat bingung. Sikap lelaki tua itu sebelum dan sesudah membuat Xiao Yan merasa seolah-olah telah mengalami 2 lapisan es dan api. Zan tua, ada apa? Xiao Yan sangat bingung. Jangan khawatir. Tidak apa-apa. Kamu secara alami akan tahu di masa depan. Old Zan menerima begitu saja. Oke. Sampai di sini dulu alur cerita Ngademin. Nantikan bab selanjutnya. Tetap di channel Ruang Kosong. Bye sampai jumpa.